menemukan jodoh dengan sholat istikharah. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ya, karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk 1 atau 2 tahun saja, akan tetapi diniatkan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Karena itulah kriteria memilih pasangan hidup harus sesuai dengan syariat Islam. Namun proses penentuan siapa yang terbaik yang akan menjadi pasangan hidup kita tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dan tak jarang pula seseorang menghadapi berbagai pilihan dalam memilih pasangan hidupnya, hingga bingung memilih yang terbaik bagi diri, agama, kehidupan dunia, serta bagi kehidupan akhiratnya. Jika sudah begini, lalu apakah yang seharusnya dilakukan? Jika kita merasa bimbang hingga tidak bisa menentukan pilihan apakah orang itu jodoh yang baik atau tidak, maka Islam mensyariatkan untuk melakukan sholat istikharah. Ya, sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dan dilakukan untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk serta kemantapan menolak atau menerima sesuatu yang terbaik di antara berbagai pilihan yang sedang dihadapi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi. Sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Quran, beliau bersabda, jika seorang dari kalian menghadapi masalah, maka rukuklah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun, sebelum kita melakukan istikharah, hendaknya kita mengosongkan hati kita dari kecondongan kepada salah satu pilihan. Dengan kata lain, kita tidak berpihak kepada satu pilihan dan jangan memaksakan diri harus mendapatkan orang yang kita inginkan. Akan tetapi, hendaknya kita melepaskan diri dari semua pilihan tersebut dan betul-betul pasrah menyerahkan nasib dan pilihan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama menyatakan, hendaknya dia mengosongkan hatinya dari semua pikiran atau berkenaan dengan urusan yang akan dia hadapi, agar hatinya tidak condong kepada salah satu urusan sebelum dia istikharah. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran 13206. Kita juga sebaiknya menenangkan hati dan pikiran kita, karena apabila hati sudah dipenuhi emosi dan kita tidak sabaran, tentu tidak akan bisa berpikir secara jernih dan lapang dada. Akhirnya, istikharah kita tidak bermanfaat. Pemirsa, setelah selesai melakukan sholat istikharah, hendaknya kita berdoa. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat istikharah adalah sebagai berikut. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang agung. Karena engkau maha mampu, sedang aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja, dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku ridho dengan ketetapanmu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari 1162. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Setelah itu, hal lainnya yang harus dilakukan adalah hendaknya kita tetap memilih atau menentukan pilihan kita. Karena banyak anggapan yang salah dalam masyarakat kita, bahwa bagi siapa saja yang sudah melakukan sholat istikharah, maka ia tidak melakukan apa-apa sampai mendapatkan mimpi yang baik atau mimpi yang akan mengarahkannya. Hal ini sungguh perbuatan yang salah kaprah yang sering terjadi tatkala menyandarkan urusan pada sebuah mimpi. Karena sholat istikharah itu sebenarnya dilakukan untuk mendapat ketetapan hati.
Dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketetapan hati itu dapat dicapai setelah melaksanakan sholat. Maka dari itu pemirsa, jika kita sudah melaksanakan sholat istikharah dan memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk dalam memilih mana yang terbaik, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan pilihan kita. Karena insya Allah, Allah akan memudahkannya jika pilihan itu memang yang terbaik bagi kita. Namun, jika hal itu merupakan kejelekan, maka insya Allah, Allah akan memalingkannya dari hal tersebut. Muhammad bin Ali Az-Zamlakani rahimahullah berkata, jika seseorang sudah sholat istikharah 2 rakaat untuk suatu urusan, maka setelah itu hendaknya dia mengerjakan urusan yang ingin dia kerjakan, baik hatinya tenang dalam mengerjakan urusan itu ataukah tidak. Karena pada urusan tersebut terdapat kebaikan walaupun mungkin hatinya tidak tenang dalam mengerjakannya. Taqabat Asy-Syafiyah Al-Kubra 9206. Namun, bagaimana jika kita masih ragu dengan pilihan kita? Padahal kita sudah melakukan sholat istikharah. Apakah kita boleh mengulangi sholat istikharah kita? Berdasarkan beberapa dalil, disebutkan bahwa seseorang boleh mengulang sholat istikharahnya, karena sesungguhnya istikharah merupakan doa, dan di antara kebiasaan Rasulullah dalam berdoa adalah mengulanginya sebanyak 3 kali. Namun bukan berarti diharuskan untuk sholat istikharah diulang sebanyak 3 kali, akan tetapi hanya menunjukkan bolehnya mengulangi doa. Selain itu, sholat istikharah adalah sholat yang disyariatkan karena adanya sebab. Karena itulah, selama sebab itu masih ada dan belum hilang, maka tetap disyariatkan mengerjakan sholat ini. Inilah yang dijelaskan oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdah Al-Qari 7235, Ali Al-Qari dalam Mirqah Al-Mafatih 3406, dan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar 389. Nah pemirsa, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita dihadapkan kepada 2 atau lebih pilihan yang sulit untuk menentukan jodoh kita, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah sesuai ajaran Rasulullah. Namun, bukan berarti cukup hanya dengan sholat istikharah lalu kita menyuruh Allah memilihkan pasangan bagi kita tanpa harus berbuat sesuatu. Karena sholat istikharah yang sesungguhnya adalah doa agar saat kita memilih, kita diberikan kekuatan oleh Allah dan tidak salah pilih. Dan untuk perkara memilih jodoh itu sendiri, harus kita lakukan dengan baik, yang bisa dilakukan dengan cara menganalisa atau mencari tahu seperti apa orang yang tepat yang patut kita jadikan pasangan kita. Ada yang kau tahu. Dan setelah proses tersebut matang, serta dengan disertai doa yaitu sholat istikharah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita agar tidak salah dalam menentukan pasangan hidup kita. Amin ya rabbal alamin.